Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Wa qala azza wa jalla illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, saat ini kita sudah memasuki di seri muamalah dan ekonomi syariah, dan kita akan membahas bersama terkait dengan nadhariyatul huquq wal milkiyah fil Islam. Jadi bagaimana teori tentang hak dan juga kepemilikan di dalam Islam. Ya, topik ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena terkait dengan bagaimana sebenarnya perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia dan juga di dunia tentu saja. Ya, kemudian juga ini muncul karena memang kesadaran dari masyarakat itu akan pelaksanaan syariah Islam itu juga di bidang ekonomi dan bisnis syariah itu juga terus meningkat. Sementara ya terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap teori atau terhadap hukum-hukum terkait dengan hak dan juga kepemilikan di dalam Islam. Sehingga kita akan membahas bersama pemirsa sekalian terkait dengan pertama adalah definisi, kemudian jenisnya, kemudian bagaimana akibat hukumnya, rukun dan syaratnya, kemudian tasarruf peralihannya, sampai akhir dari sebuah hak dan juga kepemilikan. Kita awali dengan definisi dari hak. Ya, yang pertama adalah secara lughatan, secara bahasa, bahwa yang namanya hak itu terkait dengan lafadz al-haq, ya, sebagaimana ini disebutkan dalam surat Yasin ayat ke-7, kemudian juga di surat Al-Anfal ayat ke-8, Al-Baqarah 241 dan juga Al-Ma'arif ayat 24 sampai 25. Jadi kata al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin dan seterusnya. Nah, sedangkan secara bahasa juga Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab menyebutkan bahwa yang namanya hak itu adalah ketetapan, ya, kemudian juga kewajiban, yakin, yang patut dan yang benar, ya. Sementara Qomus Al-Mukhit menyebutkan yang namanya hak itu adalah sesuatu yang benar dan juga tetap. Sebagaimana juga perkataan dari Wahbah Zuhaili yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan hak itu adalah ketetapan kewajiban, ya, dan merupakan bagian tertentu. Jadi kewajiban dan bagian tertentu itu adalah yang disebut dengan hak, ya. Sedangkan secara istilah Ali Al-Khafif menyebutkan, ya, mendefinisikan bahwa yang namanya hak itu adalah maslahatun mustahaqqatun syar'an. Jadi kemaslahatan yang diperoleh secara secara syara atau secara syar'i, sehingga di sana ada unsur hak yang berarti kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kepemilikan akan sesuatu haknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, hak juga bermakna al-hukmu, yaitu khitab, hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan hamba yang berupa yang sifatnya itu adalah tuntutan, pilihan dan juga wadai. Maka pemirsa sekalian, berarti hak itu adalah sesuatu yang melekat kepada sebuah benda, ya, ataupun sesuatu yang ada pada diri manusia, atau kepemilikan ataupun sesuatu yang ada pada sebuah benda, ya, penguasaan terhadap benda baik itu yang sifatnya material ataupun imaterial. Oke, pemirsa sekalian, ketika kita bicara tentang hak juga saya ambil dari perkataan Mustafa Ahmad Zarqa yang beliau mengatakan
bahwa yang namanya hak itu adalah ikhtisasu yuqarriru bihi syar'a sultah, yaitu apa? Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara, suatu kekuasaan atau taklif. Jadi kekhususan yang ada yang ditetapkan oleh syara atas sesuatu ya, atau kekuasaan dan juga taklif. Dan juga bisa disebutkan juga yang namanya hak itu adalah as-sultatu ala syai'i au ma yajibu li ahadin ala ghairihi. Ya, jadi kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang yang lainnya. Nah, merujuk kepada definisi ini, maka yang disebut dengan hak itu adalah kekhususan ya atas suatu benda ya, ataupun sifatnya itu bukan hanya benda tapi juga intifa ya, manfaat yang ditetapkan oleh syara. Baik, pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang hak, jadi kekhususan yang ditetapkan oleh syara atas suatu benda atau manfaat itu adalah hak. Nah, hak ini tentu saja dia mesti ada rukun dan syaratnya. Ketika haknya itu terkait dengan benda, berarti nanti adalah hak kepemilikan ya. Rukun dari hak yang pertama adalah sohibul hak, yaitu orang atau pemilik hak ya. Biasanya ini bersifat ya hamba, maka misalnya hak yang bersifat hamba misalnya adalah pemiliknya adalah seorang atau sekelompok orang. Adapun pada hak yang ilahiyah, maka pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada hak yang sifatnya hakullah, ada hak Bani Adam. Ya, kalau hak Bani Adam itu antar sama manusia, berarti dia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang ya. Sedangkan hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak yang hanya milik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah sesuatu ya yang ada pada hak tersebut ya, misalnya hak untuk memiliki, hak untuk memanfaatkan, hak untuk menggunakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah tempat ya di mana hak itu berada ya, atau bisa dikatakan sesuatu yang merupakan hak, misalnya sholat dan pada hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukunnya ada sahibul hak, ada sesuatu baik itu benda ataupun jasa, dan juga tempat di mana hak itu berada. Nah, kemudian ketika berbicara tentang hak, kita juga berbicara tentang kepemilikan, yaitu bagaimana teori kepemilikan di dalam Islam. Karena nanti nyambung ya antara hak dan juga kepemilikan. Sehingga teori kepemilikan ini terkait dengan bagaimana malaka yamliku milkan, yang artinya itu adalah memiliki ataupun menguasai dan juga nanti mengumpulkan ya. Fairuz Abadi dalam Qomus Al-Mukhid menyebutkan bahwa al-milk atau malaka yaitu bermakna memiliki atau menguasai ya. Misalnya disebutkan, saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang penuh. Malak tu milkan taman ya, saya memiliki sesuatu dengan kepemilikan yang penuh. Kepemilikan yang penuh, milkut tam, itu maksudnya adalah kepemilikan dari sisi bendanya, penguasaannya, dan juga manfaatnya. Ini dibahas dalam hal tentang kepemilikan ya. Hak kepemilikan menurut Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab menyebutkan bahwa pemilik mutlak ya dikatakan juga hakul mutlak, atau ya disebut sebagai pemilik mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ya, raja di raja. Dia adalah maliki yaumiddin ya, malikin nas ya, sehingga kemudian penciptaan pemilik yang berarti pemeliharaan dan juga pemilik seluruh alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah malik, yaitu pemilik ya, sebelumnya juga khaliq yang menciptakan alam semesta. Sedangkan Mustafa Ahmad Zarqa menyebutkan bahwa hak milik secara bahasa berarti pemilikan atas suatu harta dan juga kewenangan ya untuk bertindak secara bebas terhadapnya, terhadap benda tersebut. Nah, ketika bicara tentang kepemilikan, ternyata banyak sekali ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Jin ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Ya, sesungguhnya aku ya tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula kemanfaatan. Ya, di situ ada la amliku, artinya saya tidak memiliki, tidak menguasai gitu ya. Tidak kuasa mendatangkan sesuatu yang sifatnya dor ya, kemudaratan dan juga
rosyada, petunjuk atau manfaat. Kemudian kata-kata malakat ini juga ada dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka dan juga budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Jadi aw ma malakat aymanukum, aw ma malakat aymanuhum. Ya, jadi ada kata-kata malakat, berarti yang dimiliki, yang dikuasai. Ya, itu berarti menunjuk kepada apa? Milkiyah atau kepemilikan. Ya, singkatnya bahwa yang disebut dengan kepemilikan itu adalah penguasaan harta yang bersumber dari hal-hal yang disyariatkan. Jadi kita mempunyai, memiliki, menguasai suatu benda, suatu harta, baik yang material atau material, baik itu berupa materi, benda ataupun juga imaterial berupa manfaat. Nah, ada definisi dari Wahbah Zuhaili yang beliau mengatakan bahwa milkiyah atau milk ya itu adalah alaqatu bainal insan wal mal aqarruha syar taj'aluhu muhtasan bihi wa tasarrufu fihi bikulli tasarrufat ma lam yujad mani'u minat tasarruf. Jadi yang disebut dengan milkiyah atau kepemilikan itu adalah ikatan hubungan ya antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syar'a. Dia menjadikan kekhususan dan juga hak untuk memindahkan, mengalihkan, mewariskan dan seterusnya ya selama tidak ada halangan syar'i. Nah, ini disebut dengan teori kepemilikan ya, atau juga disebutkan juga bahwa milki itu adalah ikhtisasu bi syai'in yamna'ul ghairu minhu wa yumkinu sahibahu minat tasarrufat ibtida'an illa limani syar'i. Sama juga, jadi keistimewaan hak atas sesuatu yang menghalangi orang lain dari memilikinya dan pemiliknya bebas melakukan tasarruf, menjual, membeli menjual, menghibahkan, kemudian juga mewariskan dan sebagainya ya, selama tidak ada halangan syara. Nah, ini definisi dari milkiyah. Satu lagi yaitu di Ali Al-Khafifi dan juga Mustafa Ahmad Zarqa, beliau menyatakan bahwa yang namanya milkiyah itu adalah ikhtisas yumkinu sahibahu syar'an ayyastabda'u bitasarrufi wal intifa'i inda adamul mani'us syar'i. Jadi keistimewaan ikhtisas atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasarruf secara langsung selama tidak ada larangan syar'i. Ini adalah kepemilikan ya. Nah, kepemilikan ini terbagi menjadi dua, ada kepemilikan milkiyatul ammah dan milkiyatul khassah. Ada collective property di mana kepemilikannya itu umum, jadi suatu benda itu dimiliki secara bersama-sama, sedangkan milkiyatul khassah ya, kepemilikan yang khusus atau yang pribadi itu adalah kepemilikan yang dikuasai oleh seseorang. Jadi kepemilikan milkiyatul ammah itu semisal jalan raya, jalan tol, kemudian juga jembatan, pantai dan sebagainya yang memang tidak boleh, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa al-muslimuna syuraka fis salas ya. Jadi Nabi SAW itu menyatakan, beliau bersabda ada tiga hal ya, muslim itu berserikat pada hal, ada alma, an-nar gitu ya, ada air, ada api dan juga padang rumput. Ini jelas sekali bahwa dalam Islam, ekonomi Islam, kepemilikan umum itu sangat dihargai dan juga dihormati sebagai bagian dari kepemilikan ya. Tadi ada kepemilikan umum dan juga ada kepemilikan khusus. Ada juga nanti milkiyatul jamaah, jadi milik dari komunitas tertentu. Nah, terakhir terkait dengan sumber dari kepemilikan. Jadi kepemilikan itu bisa diperoleh pertama itu melalui ikhrazul mubahat. Jadi penguasaan atas harta mubah, misalnya pohon yang ada di hutan selama hutan itu tidak dimiliki. Kemudian juga mungkin misalnya lagi ikan yang ada di lautan atau juga burung yang sedang terbang, itu adalah ikhrazul mubahat. Termasuk kalau sekarang itu ya hasil dari inovasi, ya hasil dari inovasi atas suatu teknologi. At-tawallud atau anak pinak atau turunan ya. Kalau kita punya kambing, kemudian kambing itu beranak, maka anak kambing itu adalah jadi milik kita. Kita punya pohon itu ada anaknya lagi, ada turunannya, maka itu juga adalah milik kita. Kemudian juga ada khalafi atau penggantian, yaitu penggantian seorang atas sesuatu yang baru menempati posisi pemiliknya yang lain. Ada misalnya hibah, ada zakat, kemudian juga ada manfaat wakafnya, kemudian juga nanti ada waris dan lain sebagainya. Yang keempat ada al-aqd atau transaksi. Otomatis ketika ada jual beli, ketika ada akad tabarru ataupun akad tijari, itu menjadi sumber kepemilikan. Nah, nanti ada kepemilikan yang diharamkan dalam Islam
Islam, misalnya dia hasil dari riba, kemudian juga berbuat curang, kemudian melakukan akad-akad yang diharamkan di dalam Islam. Nah, kepemilikan tadi ada yang sebelum milkiyatul tamah dengan milkiyatul khosoh. Kemudian kenapa kita belajar kepemilikan yang terakhir, bahwa kepemilikan dalam Islam itu diakui, baik kepemilikan sifatnya itu individual ataupun personal, dan itu menjadi hak khusus dari pemilik harta atau manfaat tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.